semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bahan pakan yang telah kami kumpulkan, yaitu Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Zibran dengan 3 digit NPM terakhir 292 akan menjelaskan zeolit dan minyak sawit. Perkenalkan, nama saya Neta Roswati dengan 3 digit NPM terakhir 124. Saya akan menjelaskan tentang metionin. Perkenalkan, nama saya Arfa Medinusna dengan 3 digit NPM terakhir 256 akan menjelaskan tentang tepung ubi jalar. Halo guys, perkenalkan nama aku Nek Cahya Wulandari dengan nomor digit NPM terakhir yaitu 028 akan menjelaskan mengenai kalsium sulfat. Halo semua, perkenalkan nama saya Ridwan Firdaus dengan 3 digit NPM 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang bungkil kedelai, kulit coklat, dan silase rumput aja. Ini adalah bentuk dari bahan pakan yaitu kalsium sulfat. Kalsium sulfat adalah senyawa anorganik dengan rumus kimia CaSO4. Dalam bentuk anhidratnya, senyawa ini digunakan sebagai bahan pengering. Salah satu hidrat kalsium sulfat dikenal dengan sebutan plaster Paris, sementara jenis hidrat yang lain dikenal sebagai mineral gipsum yang dapat ditemui di alam. Semua jenis kalsium sulfat merupakan senyawa padat berwarna putih yang sulit larut dalam air. Kalsium sulfat dapat mengakibatkan kesadahan permanen pada air. Kalsium sulfat mengandung nutrisi yang sangat bagus untuk pertumbuhan ternak. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kandungan nutrisi dari kalsium sulfat. Pertama, terdapat kalsium. Kalsium sulfat mengandung kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi serta fungsi otot dan saraf. Kedua, terdapat sulfur. Sulfur adalah elemen yang penting untuk sintetis asam amino dan protein. Meskipun sulfur dari kalsium sulfat tidak secara langsung digunakan sebagai sumber nutrisi. Ketiga, terdapat oksigen. Oksigen dalam kalsium sulfat tidak memberikan kontribusi langsung terhadap nutrisi. Namun, kalsium sulfat sering digunakan sebagai agen pengental dan pengikat dalam makanan, serta sebagai sumber kalsium dalam beberapa suplemen. Konsentrasi dalam kalsium sulfat relatif rendah dibandingkan dengan sumber kalsium lainnya. Contohnya seperti kalsium karbonat atau kalsium sitrat, sehingga biasanya tidak digunakan sebagai suplemen kalsium utama. Kalsium sulfat yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan dan suplemen kalsium tidak memiliki komponen atau sifat yang berfungsi sebagai anti nutrisi. Sebaliknya, kalsium sulfat dapat berfungsi sebagai sumber kalsium dalam makanan. Penambahan kalsium sulfat pada pakan ternak perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan pedoman nutrisi untuk memastikan kesehatan dan produktivitas ternak. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam menambahkan kalsium sulfat ke dalam pakan ternak. Pertama, hitung jumlah kalsium sulfat yang dibutuhkan berdasarkan total pakan yang akan disiapkan. Pastikan untuk mengukur dengan tepat menggunakan timbangan yang akurat. Kedua, campurkan kalsium sulfat dengan bahan pakan lain secara merata. Anda dapat menggunakan alat pencampur pakan atau feed mixer untuk memastikan distribusi yang seragam. Ini penting untuk memastikan setiap ternak mendapatkan jumlah kalsium sulfat yang sesuai dalam setiap porsi pakan. Ketiga, tambahkan kalsium sulfat secara bertahap ke dalam pencampur pakan. Mulailah dengan bahan pakan utama dan tambahkan kalsium sulfat sedikit demi sedikit sambil terus mencampur hingga semua bahan tercampur dengan baik. Penggunaan kalsium sulfat dalam pakan ternak diatur dengan ketat untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan hewan. Kalsium sulfat digunakan sebagai sumber kalsium dan belerang dalam pakan ternak, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Kadar penggunaan dari kalsium sulfat biasanya digunakan dalam jumlah kecil. Batas maksimum penggunaan dapat bervariasi tergantung pada jenis ternak dan kebutuhan nutrisi spesifik mereka. Sebagai contoh,
kadar kalsium sulfat dalam pakan unggas dan ternak ruminansia tentu akan berbeda. Tujuan penggunaan dari kalsium sulfat umumnya ditambahkan untuk meningkatkan kandungan mineral dalam pakan, membantu dalam pembentukan tulang dan gigi, serta mendukung fungsi fisiologis lainnya. Kalsium sulfat juga dapat digunakan sebagai agen pengental atau pengisi dalam formulasi pakan. Pemberian kalsium sulfat secara berlebihan pada ternak dapat menyebabkan berbagai efek samping yang merugikan bagi kesehatan dan produktivitas hewan. Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat kelebihan kalsium sulfat pada ternak. Pertama, terdapat masalah pencernaan. Ternak dapat mengalami gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Pemberian kalsium sulfat dalam jumlah berlebihan dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dan asam basa di saluran pencernaan. Kedua, terdapat keracunan sulfat. Tingginya kadar sulfat dalam pakan dapat menyebabkan keracunan sulfat. Gejala keracunan ini meliputi diare. Pemberian kalsium sulfat secara berlebihan pada ternak dapat menyebabkan berbagai efek samping yang merugikan bagi kesehatan dan produktivitas hewan. Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat kelebihan kalsium sulfat pada ternak. Pertama, terdapat masalah pencernaan. Ternak dapat mengalami gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Pemberian kalsium sulfat dalam jumlah berlebihan dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dan asam basa di saluran pencernaan. Kedua, terdapat keracunan sulfat. Tingginya kadar sulfat dalam pakan dapat menyebabkan keracunan sulfat. Gejala keracunan ini meliputi diare, dehidrasi, kelesuan, dan penurunan nafsu makan. Dalam kasus yang parah, keracunan sulfat dapat menyebabkan kematian. Ketiga, keseimbangan nutrisi menjadi terganggu pada tubuh hewan ternak. Kelebihan kalsium sulfat dapat mengganggu keseimbangan nutrisi secara keseluruhan dalam pakan, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan produktivitas ternak. Ini adalah bentuk bahan pakan yaitu tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian kadar airnya sekitar 7%. Tepung ubi jalar mempunyai banyak kelebihan, yaitu tahan lama, fleksibel, dan dapat diperoleh sepanjang tahun. Selain itu, tepung ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Keunikan dari tepung ubi jalar ini adalah warna produk yang beraneka ragam, mengikuti warna daging ubi bahan bakunya. Nama lain dari ubi jalar yaitu Ipomoea batatas L. Kelarutan dalam airnya 0,01 sampai 0,05 gram per mililiter dan kelas bahan pakannya yaitu sumber energi. Kandungan nutrisi tepung ubi jalar yaitu kadar air 7,00%, protein 5,12%, lemak 0,5%, abu 2,13%, karbohidrat 85,26%, serat 1,95%, kalori 366,89 kal. Kandungan anti nutrisi tepung ubi jalar yaitu HCN, asam oksalat, tanin, dan fitat. Menurut para ahli, menurut Soekartini KK 2013, pemanfaatan ubi jalar menjadi tepung bertujuan mempertahankan mutu dan kualitas produk, seperti halnya dijadikan bahan pakan tepung ubi jalar bagi ternak. Batas penggunaan tepung ubi jalar sebagai bahan pakan yaitu biasanya 20% sampai 30% dalam ransum. Pada ayam pedaging hingga 20% dari ransum pakan, ayam petelur hingga 15% dari ransum pakan, babi hingga 20-30% dari ransum pakan, sapi dan kambing hingga 30% dari ransum pakan, domba hingga 20-25% dari ransum pakan, kelinci hingga 20% dari ransum pakan, kuda hingga 15% dari ransum pakan, dan bebek atau angsa hingga 20% dari ransum pakan. Cara pengolahan
tepung ubi jalar yaitu pertama, pemotongan, di mana potong ubi jalar menjadi irisan tipis untuk mempercepat proses pengeringan. Yang kedua, pengeringan, di mana dikeringkan irisan ubi jalar hingga kadar air rendah. Pengeringan ini dapat dilakukan secara alami, di bawah sinar matahari atau menggunakan oven atau pengering mekanis. Ketiga, penggilingan, di mana ubi jalar kering kemudian digiling menjadi tepung halus. Yang keempat, pengayakan, di mana ayak tepung untuk mendapatkan tekstur yang konsisten dan menghilangkan partikel besar. Dosis atau kadar yang diberikan kepada ternak ketika memberikan bahan bakar tepung ubi jalar, yaitu dosis atau kadar tepung ubi jalar yang diberikan kepada ternak tergantung pada jenis ternaknya, berat badan, usia, dan kondisi kesehatan dan tujuan pemberian. Secara umum, ubi jalar ini bisa memberi sumber energi yang baik bagi ternak, terutama pada sapi, domba, kambing, dan babi. Namun, pastikan untuk tidak memberikannya dalam jumlah berlebihan karena bisa mengganggu keseimbangan nutrisi. Sebagai panduan umumnya, dosis tepung ubi jalar ini biasanya diberikan kepada ternak bisa berkisaran antara 1% hingga 5% dari total pakan yang dikonsumsi setiap harinya. Efek samping tepung ubi jalar yang diberikan berlebihan tidak sesuai dengan dosis atau takaran ketentuan. Yang pertama, gangguan pencernaan, di mana konsumsi tepung ubi jalar ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada ternak apabila berlebihan. Yang kedua, kehilangan berat badan, di mana jika tepung ubi jalar ini digunakan sebagai pengganti pakan lain dalam jumlah yang berlebihan, ini bisa menyebabkan kekurangan nutrisi atau kekurangan energi yang dapat menyebabkan kehilangan berat badan pada pakan. Yang ketiga, gangguan metabolisme, di mana konsumsi yang berlebihan dari tepung ubi jalar ini bisa mengganggu metabolisme ternak, terutama jika ubi jalar mengandung senyawa yang tidak diinginkan atau toksin. Yang keempat, penurunan produksi, di mana efek dari konsumsi yang berlebihan dapat mengganggu produksi susu, daging, atau telur pada ternak produktif. Yang kelima, gangguan kesehatan lainnya, yaitu beberapa ternak mungkin mengalami reaksi alergi atau intoleransi terhadap tepung ubi jalar, yang dapat menyebabkan gejala seperti gatal-gatal, ruam, kulit, atau gangguan pernapasan. Ini adalah bentuk bahan pakan yaitu metionin. Metionin adalah asam amino esensial yang ditemukan dalam daging, ikan, dan produk susu. Asam amino sendiri adalah bahan pembangun yang digunakan untuk membuat protein. Metionin tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi melalui makanan. Metionin memainkan peran penting dalam banyak fungsi di dalam tubuh. Metionin juga dapat bertindak sebagai antioksidan dan membantu melindungi jaringan yang rusak. Metionin memiliki kandungan nutrisi yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang termasuk dalam kelompok makronutrien yaitu yang pertama ada protein. Metionin merupakan bahan baku utama dalam pembentukan protein, termasuk enzim, hormon, dan jaringan tubuh. Lalu yang kedua ada sulfur. Metionin adalah satu-satunya asam amino esensial yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti detoksifikasi, sintesis asam amino lainnya, dan kesehatan sendi. Lalu kategori mikronutrien yaitu vitamin B12. Metionin berperan dalam metabolisme vitamin B12 yang penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah. Lalu yang kedua ada selenium. Metionin membantu tubuh menyerap selenium, mineral penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan tiroid. Metionin sendiri tidak mengandung antinutrisi, namun beberapa sumber bahan pakan yang mengandung metionin seperti kacang-kacangan dapat memiliki antinutrisi seperti asam pitat, sekitar 1-2% di kacang-kacangan yang dapat mengganggu penyerapan mineral, lalu tanin sekitar 0,5-2% di kacang-kacangan yang dapat mengganggu penyerapan protein, lalu inhibitor tripsin sekitar 0,1-2% di kacang kedelai yang dapat mengurangi kecernaan protein. Para ahli menemukan komposisi asam amino dalam bahan makanan hewani sesuai dengan komposisi jaringan di dalam tubuh. Oleh karena itu,
Protein dari ikan, daging, susu, telur, dan unggas mempunyai nilai gizi yang tinggi. Penggunaan metionin harus sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak untuk menghindari ketidakseimbangan nutrisi. Batas penggunaan biasanya sebagai berikut. Pada ayam pedaging, sekitar 0,3-0,5% dari total pakan. Pada ayam petelur, sekitar 0,3-0,4% dari total pakan. Dan pada sapi, sekitar 0,15-0,2% dari total pakan. Metionin umumnya diproduksi secara industri melalui proses kimia atau fermentasi dan tersedia dalam bentuk serbuk atau kristal. Cara pengolahannya meliputi yang pertama, ada produksi kimia, yaitu sintesis metionin dari metional melalui hidrogenasi. Yang kedua, fermentasi menggunakan mikroorganisme yang memproduksi metionin dalam bioreaktor. Dan yang ketiga, pengolahan pakan, metionin ditambahkan ke dalam campuran pakan dengan dosis yang sesuai dan tepat. Dosis atau kadar penggunaan untuk ternak dapat disesuaikan seperti pada ayam pedaging sekitar 3-5 gram per kilogram pakan, pada ayam petelur sekitar 3-4 gram per kilogram pakan, dan pada sapi sekitar 1,5-2 gram per kilogram pakan. Penggunaan metionin yang berlebihan bisa menyebabkan beberapa efek samping pada ternak seperti toksisitas, yaitu gejala seperti depresi, pertumbuhan, kerusakan hati dan ginjal, ketidakseimbangan asam amino, yaitu mengganggu penyerapan asam amino lainnya, dan masalah metabolisme yang bisa menyebabkan gangguan metabolisme yang mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ini adalah salah satu bentuk bahan pakan, yaitu zeolit. Apa itu zeolit? Zeolit adalah mineral kristal berpori yang terbentuk dari silikon, aluminium, dan oksigen dengan struktur 3 dimensi yang unik. Kandungan nutrisi zeolit dalam pakan ternak yaitu terdiri dari kalsium 1-5%, natrium 0,5-2%, dan kalium kurang dari 1%. Kandungan anti nutrisi pada zeolit itu tidak ada. Menurut para ahli, zeolit dapat mengikat mikotoksin seperti aflatoksin, mengurangi risiko keracunan pada ternak menurut Ortatli dan August 2001. Yang kedua, menyerap kelebihan air dan gas, membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan mengurangi produksi gas amonia menurut Mumpton dan Fishman 1977. Batas penggunaan zeolit dalam pakan ternak. Batas aman penggunaan zeolit dalam pakan ternak adalah 1-5% dari total ransum. Cara pengolahan zeolit untuk pakan ternak. Zeolit alami biasanya ditambang, dikeringkan, dihaluskan, dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang sesuai. Zeolit sintetis diproduksi melalui proses kimia. Zeolit bubuk ini bisa langsung dicampurkan ke dalam pakan ternak. Efek samping penggunaan zeolit berlebihan. Yang pertama, mengurangi penyerapan mineral. Zeolit dapat mengikat mineral penting seperti fosfor, tembaga, dan zinc. Yang kedua, menyebabkan sembelit. Terlalu banyak zeolit dapat membuat kotoran ternak menjadi terlalu kering. Apa itu minyak sawit CPO? Yaitu nama latinnya adalah Elais guinensis atau pohon kelapa sawit. Secara istilah, minyak nabati yang diekstrak dari buah kelapa sawit belum dimurnikan. Kandungan nutrisi pada CPO yaitu ada lemak 95-99%, terutama asam lemak jenuh dan tak jenuh. Yang kedua ada vitamin E, sumber antioksidan alami. Yang ketiga ada karotenoid, pigmen yang dapat meningkatkan warna kuning telur pada unggas. Kandungan anti nutrisi pada CPO yaitu ada asam lemak bebas. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada ternak. Yang kedua ada serat kasar, kandungannya sangat rendah sehingga perlu diimbangi dengan sumber serat lain. Menurut para ahli menunjukkan bahwa CPO dapat meningkatkan pertambahan bobot badan pada ayam broiler. Namun dosis
yang tinggi dapat menurunkan kualitas daging menurut penelitian Ocampo et al. 2016. Batas penggunaan CPO dalam pakan ternak: unggas 2-5% dari total ransum, babi 3-7% dari total ransum, ruminansia 2-3% dari total ransum. Selanjutnya ada cara pengolahan CPO untuk pakan ternak. CPO biasanya dicampurkan langsung ke dalam pakan ternak dalam bentuk cair atau dicampur dengan bahan pakan lain untuk membentuk pakan komplit. Efek samping dari penggunaan CPO berlebihan yaitu yang pertama ada diare akibat kandungan lemak yang tinggi dan sulit dicerna. Kedua, penurunan kualitas daging menjadi lembek. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Pada ruminansia, kelebihan CPO dapat menyebabkan asidosis rumen. Ini adalah contoh bahan pakan silase rumput gajah. Pengertian silase rumput gajah menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut, yaitu silase rumput gajah adalah bahan pakan ternak yang dibuat dari rumput gajah, yaitu Penicetum purpureum yang telah diolah dan dicampur dengan dedak padi dan jagung giling. Dan silase rumput gajah adalah bahan pakan ternak yang dibuat dari rumput gajah dan daun kelor yang telah diolah dan dicampur dengan dedak padi. Kandungan nutrisi pada silase rumput gajah terdiri dari bahan kering 20,29%, protein kasar 6,26%, lemak kasar 2,06%, serat kasar 32,60%, abu 9,12%, BETN 41,82%, kalsium 0,46%, fosfor 0,37%. Kandungan antinutrisi dari rumput gajah yaitu ada kandungan tanin, lignin, dan fitat. Pada tanin, kandungan sekitar 5,2% sampai 6,9%. Pada lignin, kandungan sekitar 32,41% sampai 42,22%. Pada fitat, kandungan fitat sekitar 0,1% sampai 0,67%. Kandungan antinutrisi seperti tanin, lignin, dan fitat dalam silase rumput gajah dapat mengganggu proses pencernaan protein dan serat dalam tubuh ternak. Batas penggunaan silase rumput gajah. Silase rumput gajah dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia seperti kambing dan sapi dengan dosis yang sesuai. Dosis yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ternak. Silase rumput gajah dapat digunakan sebagai pakan ternak pada musim kemarau atau musim penghujan untuk menampung kelebihan produksi hijauan pakan ternak. Cara pengolahan silase rumput gajah meliputi beberapa tahap, yaitu pencacahan rumput, di mana rumput gajah dicacah menjadi bagian kecil untuk memudahkan proses pengolahan. Selanjutnya ada layuan rumput gajah yang telah dicacah, dilayukan agar kandungan air turun. Pencampuran dengan larutan molasses dan M4 rumput gajah yang telah layu dicampur dengan larutan molasses dan M4 sampai merata. Selanjutnya ada di penyimpanan. Campuran rumput gajah dengan larutan molasses dan M4 disimpan dalam rum yang rapat dan padat, serta terhindar dari panas matahari secara langsung. Dosis silase rumput gajah untuk ternak ruminansia seperti sapi dan kambing sekitar 15-30% dari total ransum. Sedangkan dosis silase rumput gajah untuk ternak non-ruminansia seperti ayam dan itik sekitar 5-15% dari total ransum. Dan sedangkan dosis silase rumput gajah untuk tanam pada musim kemarau sekitar 20-40% dari total ransum. Dengan demikian, dosis silase rumput gajah yang bagus untuk diberikan kepada ternak tergantung pada jenis ternak dan tujuan penggunaan. Efek samping bila kelebihan silase rumput gajah meliputi mengganggu pencernaan protein, mengganggu keseimbangan nutrisi, dan mengganggu kualitas gizi. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa dosis silase rumput gajah yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ternak. Pengertian kulit coklat menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut, yaitu kakao atau coklat dikenal sebagai bahan membuat makanan coklat baik berupa bubuk coklat yang berwarna hitam atau coklat. Coklat dengan kandungan kakao atau biji coklat lebih dari 70% memiliki manfaat untuk kesehatan. Biji kakao tersebut tentunya juga digunakan sebagai bahan baku makanan dan minum coklat. Dengan demikian, pengertian kulit coklat menurut para ahli meliputi manfaat kesehatan dan penggunaan sebagai bahan baku makanan dan minum coklat. Kulit coklat. Istilah Latin untuk kulit coklat adalah melanin.
Kandungan nutrisi pada kulit coklat yaitu bahan kering 19,40%, BTN 41,20%, protein kasar 7,35%, lemak kasar 1,42%, serat kasar 33,10%, abu 9,89%. Kandungan antinutrisi pada kulit coklat yaitu ada kandungan lignin, tanin, dan theobromine. Pada lignin, kandungan mencapai 32,41% hingga 42,22%. Tanin memiliki kandungan mencapai 5,2% sampai 6,9%. Theobromine memiliki kandungan mencapai 0,34% sampai 0,94%. Batas penggunaan kulit coklat sebagai bahan pakan ternak adalah sekitar 15 sampai 30% dari total ransum. Penggunaan kulit coklat yang lebih dari 40% dapat mengganggu pertumbuhan unggas karena kandungan tripsin inhibitor yang dapat menghambat proses pencernaan protein. Penggunaan kulit coklat sebagai bahan pakan ternak juga harus memperhatikan kualitas kulit coklat sendiri. Kulit coklat harus memiliki kualitas yang baik, termasuk kandungan protein, serat, dan lemak, serta tidak terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Cara pembuatan kulit coklat ada 3, yaitu pemanfaatan limbah kakao, pengolahan limbah kulit kakao, dan pengolahan coklat biji kakao. Di mana pada pemanfaatan limbah kakao, kulit buah kakao dapat diolah menjadi pakan ternak dengan cara pelayuan dan cara fermentasi. Di mana cara pelayuan dilakukan dengan melayukan kulit buah yang telah dicacah, sedangkan cara fermentasi dilakukan dengan mengfermentasi kulit buah yang telah dicacah. Selanjutnya, pengolahan limbah kulit kakao. Pengolahan limbah kulit kakao dapat dilakukan dengan cara mengubah makanan pola menjadi sehat sebagai respon terhadap maraknya peredaran makanan tinggi energi. Selanjutnya, pengolahan coklat dari biji kakao. Proses pengolahan coklat dari biji kakao meliputi beberapa tahap seperti penggilingan, pengayakan, dan pengeringan. Kulit coklat diolah menjadi bahan baku minuman yang memiliki manfaat kesehatan, seperti teh yang dikonsumsi dalam bentuk seduhan. Dan demikian, pembuatan kulit kakao dapat dilakukan dengan beberapa metode yang berbeda, yaitu pemanfaatan limbah kakao, pengolahan limbah kulit kakao, dan pengolahan coklat dari biji kakao. Dosis kulit coklat yang diberikan kepada ternak tergantung pada jenis ternak dan tujuan penggunaan. Seperti ayam pedaging, dosis kulit coklat yang diberikan kepada ayam pedaging sekitar 15-30% dari total ransum. Sedangkan ayam petelur memiliki dosis kulit coklat yang diberikan kepada ayam petelur sekitar 10-25% dari total ransum. Sedangkan pada sapi, dosis kulit coklat yang diberikan kepada sapi sekitar 5-15% dari total ransum. Namun perlu diingat bahwa dosis kulit coklat yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ternak. Penggunaan kulit coklat yang berlebihan dapat mengganggu kualitas gizi dan kesehatan ternak. Bungkil kedelai adalah salah satu bahan pakan ternak yang umum digunakan dan merupakan produk sampingan dari proses ekstraksi minyak kedelai. Bungkil kedelai memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, menjadikan pilihan yang populer dalam formasi pakan ternak, terutama untuk unggas, babi, dan sapi. Berikut adalah rincian umum kandungan nutrisi bungkil kedelai per 100 gram. Pertama, terdapat protein sekitar 44-48 gram. Kedua, terdapat lemak sekitar 1-2 gram, serat kasar sekitar 6-7 gram, abu atau mineral sekitar 6-7 gram, dan energi metabolik sekitar 2.400-2.800 kalori per gram. Meskipun bungkil kedelai memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat sebagai bahan pakan ternak, ia juga mengandung beberapa zat anti nutrisi yang dapat mempengaruhi pencernaan dan pemanfaatan nutrisi oleh hewan. Berikut ada beberapa zat anti nutrisi yang umumnya terdapat dalam bungkil kedelai. Pertama, terdapat lipsin inhibitor. Jadi lipsin inhibitor itu adalah aktivitas enzim untuk menghambat tripsin yang penting untuk pencernaan protein. Yang kedua, terdapat hemagglutinin atau lektin. Jadi pada anti nutrisi ini itu sendiri dapat mengganggu penyerapan nutrisi di usus dengan mengikat sel-sel usus dan menyebabkan penggumpalan sel darah merah. Yang ketiga, terdapat sponin. Jadi pada sponin itu sendiri dapat menyebabkan iritasi pada mukosa usus dan mempengaruhi metabolisme lemak serta protein. Yang keempat, terdapat tanin.
pada tanin itu akan mengikat protein dan enzim pencernaan sehingga akan mengurangi kecernaan dan efisiensi pemanfaatan nutrisi. Pemberian bungkil kedelai secara berlebihan pada hewan ternak seperti sapi, kambing, atau unggas dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan dan produktivitasnya. Berikut adalah beberapa efek negatif yang bisa terjadi. Pertama, tentunya ada ketidakseimbangan nutrisi. Bungkil kedelai kaya akan protein, tetapi pemberian berlebihan bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara protein dan energi. Hal ini bisa mengganggu metabolisme dan pertumbuhan hewan. Kedua, masalah pencernaan. Pemberian bungkil kedelai yang berlebihan bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung dan diare karena kandungan serat yang tinggi dan faktor antinutrisi seperti oligosakarida. Ketiga, kekurangan mineral. Bungkil kedelai mengandung fitrat yang bisa mengikat mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng sehingga akan mengurangi ketersediaan mineral bagi hewan ternak. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.